Setiap kali kamu diam, kekuasaan sedang merencanakan penindasan. Sadis, tapi itu kenyataannya. Ini undangan terbuka buat semua. Kamis besok 16 April jam 3 sore kita bertemu. Kita berkumpul untuk menghancurkan kebisuan itu. Halal bihalal komunitas Ciputat. Kita buktikan bahwa rakyat masih berani bicara. Akademisi dan mahasiswa masih tetap kritis. Kita bikin mimbar bebas, open mic, dan saksikan pertunjukan seni budaya. Ingat, ketakutan adalah alat paling ampuh kekuasaan untuk membuat rakyat patuh. Ambil mic, keluarkan suaramu dan lawan ketakutanmu. Karena tunduk ditindas atau bangkit melawan. Karena mundur adalah pengkhianatan. Kita kumpul bersama Kamis 16 April jam 3 sore di Selasar Cafe Cirende Tangsel. Undangan ini untuk semua aktivis, akademisi, mahasiswa, pegiat demokrasi, pegiat HAM, pegiat anti korupsi, dan yang resah terhadap kondisi negara ini. Kita ketemu Kamis 16 April. Apa bedanya koruptor dan korupsi? Apakah seseorang yang korupsi pasti disebut koruptor? Tidak. Koruptor hanyalah orang yang ditangkap dan terbukti korupsi. Ketika seseorang korupsi tetapi dia tidak ditangkap dan tidak terbukti, maka dia tidak bisa disebut koruptor. Kamu mau korupsi motor listrik, korupsi kaos kaki, mau korupsi piring, telur, selama tidak tertangkap dan tidak terbukti, ya nggak bisa disebut koruptor. Kamu hanya korupsi tapi bukan seorang koruptor. Jelas ya? Kalau inflasi pengamat tidak merugikan rakyat, tapi kalau inflasi pejabat membebani anggaran negara, nyusahin rakyat. Ini bukan soal kerja cepat, ini cara halus bagi-bagi kekuasaan. Soal inflasi pejabat gue kasih tahu ya. Era SBY pertama hanya 34 menteri, nggak ada wakil menteri. Era Jokowi jumlah menteri ada 34, wamen ada 17. Sekarang menterinya aja ada 48, wamen 56, jumlahnya 104. Ini gila, inflasinya 100%. Nah, kenapa terjadi inflasi pejabat? Untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Yang kedua, memberi kerjaan ke saudara-saudaranya, ke kroni-kroninya. Yang ketiga, mengamankan kekuasaan. Dampaknya apa? Ya kerja menteri pada menurun. Menterinya nggak kompeten. Tahu kan Menteri Pariwisata, Menteri HAM, kerjanya apa? Menteri Kebudayaan. Menteri yang nggak kompeten dipasang hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Yang kedua, kabinet membengkak, maka anggarannya ikut membesar. Gaji, fasilitas, mobil dinas, semuanya itu dari uang rakyat. Lalu pemerintah mau bilang itu efisiensi. Nah, pemerintah butuh anggaran lebih banyak. Kebutuhan anggaran ini diambil dari mana? Dari pajak rakyat. Makanya semakin hari pajak semakin nambah. Pajak semakin naik. Yang kedua, ya nambah hutang negara. Jalan-jalan ke luar negeri untuk cari pinjaman baru. Akhirnya apa? Anggaran negara habis hanya untuk memelihara kekuasaan. Jadi kalau inflasi menteri ini dibiarkan, negara bisa bangkrut. Betul, setuju. Indonesia tidak gelap. Indonesia cerah. Indonesia cerah buat para koruptor yang maling uang rakyat. Cerah buat pemilik dapur yang dapat 6 juta tiap hari. Indonesia cerah buat menteri penjilat. Indonesia pasti cerah buat kepala dapur yang digaji 7 juta, dikasih motor listrik, dan diangkat jadi pegawai negeri. Cerah buat penegak hukum yang mulutnya disumpel pakai uang miliaran rupiah tiap hari. Indonesia tentu sangat cerah bagi Israel yang akan bangun kedutaan besarnya di Indonesia sebentar lagi. Tapi Indonesia tetap gelap gulita. Gelap bagi guru-guru honorer, guru-guru di pedalaman, karena nasibnya tidak diperhatikan. Indonesia gelap buat rakyat yang tiap hari harus bayar pajak, sementara uang negara jadi bancakan para pejabat. Indonesia gelap bagi pendidikan anak-anak kita, karena pemerintah lebih suka mengurus isi perut daripada mengurus isi otak. Gelap bagi pejuang HAM, demokrasi, dan anti korupsi, karena kini mereka harus menghadapi teror dan intimidasi. Lengah sedikit dieksekusi. Indonesia gelap buat polisi dan pejabat yang jujur. Karena jujur mereka dimutasi atau ditugaskan ke pelosok negeri. Indonesia betul-betul gelap bagi penduduk desa karena dana desanya dipotong untuk membangun koperasi. Indonesia gelap bagi pengkritik, pengamat, akademisi karena kata-katanya kini dianggap makar dan subversif.
motor listrik dibagi-bagikan. Apakah ini sebuah solusi atau hanya sebuah pencitraan? Teman-teman, lagi viral sekarang, yaitu beredar video dan berita di mana-mana ada ribuan unit motor listrik ya disediakan oleh pemerintah untuk SPPG, Badan Gizi Nasional. Sekilas memang keren teman-teman, ya. Ada mobil listrik, ya, dan ramah lingkungan. Tapi apakah sesederhana itu teman-teman? Pertanyaannya, apakah ini benar-benar kebutuhan, ya? Dan apakah ini menjawab masalah utama di negeri kita yang kan ketika motor listrik ya menghabiskan dana triliunan, ya? Coba kita lihat bagaimana infrastruktur kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana gaji guru honorer, ya, bagaimana kesehatan kita, bagaimana jalan yang rusak, fasilitas pendidikan sekolah yang rusak, ya. Coba kalian bayangkan, ya, rumah sekolah kita yang ada di desa-desa itu, ya, kalah lebih jauh lebih keren dari dapur MBG. Pemerintah seharusnya pikirkan jangka panjangnya, ya. Bagaimana perawatan mobil listrik ini, motor listrik ini, bagaimana charging stationnya, itu harus dipikirkan. Ketika motor listrik ini dibagikan, ya, mau ngecas di mana? Atau ketika rusak nanti mau servis di mana? Yang pada akhirnya nanti ya, yang awalnya itu membantu malah menjadi beban negara. Ini yang diharus pikirkan oleh pemerintah. Kita ini teman-teman, saya pribadi, kita tidak anti yang namanya teknologi, ya. Dan kita pun tidak anti dengan program-program pemerintah. Namun yang paling penting, program pemerintah, kebijakan pemerintah itu harus utuh, ya. Bukan setengah-setengah. Tadi pertanyaannya, apakah ini solusi jangka panjang atau memang hanya untuk kemewahan saja? Ya, hanya untuk proyek yang biasa saja. Menurut teman-teman, apakah kebijakan ini, langkah ini betul-betul membantu atau sebaliknya? Coba kalian komen, ya. Terima kasih. Koperasi Merah Putih. Nah tengah sawah iki lapo? Allahu Akbar. Nang ngisore Gunung Semeru, Koperasi Merah Putih, kamu ngapain? Puluhan orang tertipu SKPNS palsu di Gresik. Korban datang berseragam lengkap ke kantor bupati. Jadi ceritanya guys, ini ada belasan orang ya di Gresik. Itu dia pakai seragam dan datang ke kantor Pemkab Gresik. Kemudian mereka itu mengakunya adalah CPNS tahun 2024 dan baru masuk kerja di tahun 2026 ini. Anehnya pegawai-pegawai Pemkab itu nggak tahu ternyata ada pegawai baru guys. Kemudian mereka itu dicek SK-nya lah oleh pegawai Pemkab di sana. Dan kalian tahu kan apa yang terjadi? SK-nya itu ternyata palsu guys. Dan menurut beberapa sumber mereka itu diminta untuk membayar uang 70 sampai 150 juta untuk lolos CPNS melalui jalur yang tidak resmi. Padahal ini kan eranya era digital ya. Informasi-informasi itu kan bisa kalian cross check ke berbagai sumber guys. Ini juga pelajaran buat pejuang CPNS tahun 2026. Kalau kalian ngebet jadi PNS nih, jangan percaya orang lain. Kalian itu kalau mau jadi PNS itu jalurnya cuma satu. Lewat jalur seleksi CPNS, daftarnya itu di SSCASN yang ini nih linknya nih. Follow deh guys akun ini supaya kalian nggak ketipu.